Qala al-musannifu rahimahullah wa yudhafu sababun khamisun lil fasad. Jadi ini meneruskan sebelumnya kita membahas di antara sebab-sebab rusaknya jual beli itu ada 4, yaitu jahalah, ikrah, gharar, ghalat. Kemudian ada syarat kelima, wa huwa asyartul mufsid. Ada sebab yang kelima yang menyebabkan akad itu rusak adalah syarat al-mufsid, syarat yang merusak. Lil aqdi kasyuyu'i fir rahni indal Hanafiyah. Syuyu' yang maksud adalah musya atau barang yang dimiliki oleh beberapa orang dan bagiannya tidak tentu. Tapi satu barang tersebut dimiliki oleh orang banyak, minimalnya 2 orang. Jadi apabila dia salah satu dari yang punya barang itu menjual barangnya, sah atau tidak sah? Sah, ya sah. Tapi misalkan itu digadaikan, misalkan barang ini milik Laila dan Zainab, ya separuhnya punya Laila, separuhnya punya Zainab. Boleh gak Laila menjual bagian yang milik dia? Boleh. Bolehkah dia menggadaikan, misalkan Laila, Zainab misalkan pinjam uang 100 juta. Kemudian dia menggadaikan separuh dari barang itu sebagai barang jaminan. Apakah itu diperbolehkan? Yang menurut Syafi'iyah, jumhur boleh. Tapi di sini indal Hanafiyah mungkin nggak boleh. Makanya di sini dikatakan indal Hanafiyah. Tapi dalam pendapat jumhurul ulama seperti yang dijelaskan dalam madhab Syafi'iyah, kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Semua yang bisa dijual bisa digadaikan. Qala wa tauqitul bai', di antara sebab yang menjadikan jual beli menjadi rusak adalah tauqit al-bai', memberikan waktu terhadap barang yang dijual. Contoh, saya akan jual barang ini pada Anda hanya 1 bulan ya. Jadi setelah 1 bulan barang itu kembali menjadi milik saya. Apakah jual beli demikian itu dikatakan sah? Tidak. Kenapa? Karena namanya jual beli harus selamanya, pindah kepemilikan selamanya, tidak bisa diukur atau dibatasi dengan waktu. Qala wa jahalatu muddatil ijarah, di antara yang menyebabkan akad akan menjadi fasid, rusak, tidak sah adalah tidak diketahui waktu sewa. Contoh misalkan saya akan menyewakan rumah ini pada Anda, tapi saya tidak menyebutkan waktu. Berapa lamanya? 1 bulan, 1 tahun. Maka dalam akad sewa itu harus menyebutkan waktu. Tidak ada penyebutan waktu, maka tidak sah. Qala wa adamu taqabudil badalaini fi majlisi aqdis sarf, dan tidak ada serah terima dalam majlis akad sarf. Jadi apa maksud dari akad sarf? Apabila terjadi tukar menukar antara uang dengan uang atau emas dengan emas, itu namanya akdu as-sarf. Saya misalkan punya uang 1 US dollar, saya tukar dengan uang Anda 20.000 rupiah. Itu namanya akdus sarf, nukar bese. Maka syaratnya harus serah terima di tempat. Saya ngasih pada Anda 1 US dollar, Anda harus memberikan pada saya uang penuh. Harus serah terima di tempat. Nah, yang menjadikan akad itu tidak sah apabila
tidak serah terima. Qala wal aqdul fasid munaqidatun lakinnahu yastahiqqul fasqa bi iradati tarafai at-ta'aqud au bi hukmil qadi. Apa maksud dari akad itu fasid? Menurut Hanafi, apabila ini kalau kita mengambil pemahaman jumhur, yang dimaksud akad fasid adalah akad batil. Gak ada bedanya antara akad fasid dan akad batil. Cuma menurut Hanafiyah, yang dimaksud akad itu fasid, rusak, artinya munakid, akadnya itu sah. Lakinnahu, hanya saja walaupun akadnya itu sah, yastahiqqul fasqa bi iradati tarafai at-ta'aqud, bisa dibatalkan transaksinya sesuai dengan keinginan salah satu dari dua pihak, penjual atau pembeli. Misalkan terjadi jual beli yang fasid, maka itu bisa dibatalkan sesuai dengan keinginan si penjual atau si pembeli. Yang pertama, au bi hukmil qadi, atau dengan keputusan seorang hakim. Walaupun sah wal kasbu minhu khabithun haram, tapi mencari penghasilan dengan itu hukumnya haram. Ya pada penjumhurnya. Apa gunaan kan sini akad asa cuma untuk memanfaatkan itu hukumnya haram.